Bab 1657, kamu benar-benar tidak mau hidup. Mata Biksu Huichen tiba-tiba menyempit. Ia menatap Mu Bei dan berseru, kamu ternyata tahu soal kekuatan iman. Kekuatan iman. Itu adalah kekuatan paling mendalam dari sekte Buddha. Sangat kuat, dengan berbagai keajaiban ilahi. Sebagai salah satu penjaga Dharma sekte Buddha di alam semesta peradaban tingkat 3, ia beruntung bisa mendapatkan sehelai kekuatan semacam ini. Beberapa kali sebelumnya ia pernah menggunakannya, dan setiap kali ia menggunakannya, lawannya selalu ditindas lalu langsung tewas. Secara logika, selain kalangan atas sekte Buddha dan istana Tiandao yang sama-sama mengandalkan kekuatan iman, orang lain seharusnya tidak mungkin mengenali kekuatan iman ini. Namun sekarang, Mu Bei justru mengenalinya sekali pandang. Ini bagaimana mungkin? Ia menatap Mu Bei lurus-lurus. Detik ini, ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak sederhana. Pemuda di depannya ini, jelas bukan orang biasa. Mu Bei tersenyum tipis dan berkata, aku tahu segalanya. Biksu Huichen tidak berkedip menatap Mu Bei. Sesaat kemudian ia mendengus dingin, lalu langsung mengendalikan segel penekan iblis yang sudah diperkuat oleh kekuatan iman untuk menindas Mu Bei. Wuung! Segel penekan iblis berdengung. Seberkas kekuatan penyegelan Fang amat kuat bergulung keluar. Pedang Su Jie di bawah tekanan kekuatan ini terus bergetar. Perlahan-lahan mulai turun dari langit. Mu Bei bukannya panik, malah tertawa. Ini justru bagus. Kekuatan kultivasinya berputar makin cepat. Dalam pertarungan hidup mati seperti ini, ia kembali menangkap sedikit cacat dalam dirinya, lalu dengan cepat menyesuaikannya. Aura tubuhnya melonjak lebih cepat lagi. Kenaikan ini segera disadari oleh Biksu Huichen. Tatapannya pada Mu Bei kembali dipenuhi cahaya tak percaya. Mu Bei justru terus meningkat di tengah pertarungan dengannya. Bagaimana mungkin? Ia mengaum marah. Lebih banyak lagi kekuatan iman Buddha menyebar keluar, lalu ia paksa masuk ke dalam segel penekan iblis untuk memperkuat teknik besarnya ini. Saat ini, ia tahu ia tidak bisa lagi memberi kesempatan pada Mu Bei. Harus diselesaikan secepat mungkin. Namun ekspresi Mu Bei tetap tenang. Auranya masih terus naik sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, Kong! Diiringi dengung pedang yang nyaring, aura Mu Bei tiba-tiba meledak naik. Daya pedang Su Jie bergolak hebat. Krek! Segel penekan iblis retak. Tak lama kemudian, segel itu langsung pecah berkening-keping. Kekuatan benturan balik menyebar dan menghantam tubuh Biksu Huichen. Brak! Biksu Huichen terpental mundur, langkahnya terlatih-tatih. Sekali mundur, ia langsung terseret sampai puluhan meter jauhnya. Begitu berhenti di posisi itu, segumpal darah segar langsung disemburkan dari mulutnya. Wajahnya seketika penuh dengan keterkejutan. Kalah. Ia benar-benar kalah. Bahkan setelah mengerahkan kekuatan iman Buddha pun masih tak mampu menandingi Mu Bei. Mu Bei memandangnya dan berkata, jadi ini batasmu. Wajah Biksu Huichen jadi kelam. Ia tidak berkata apa-apa, berbalik dan langsung pergi. Namun baru melangkah 2 langkah, seberkas tekanan pedang yang kuat sudah menekan jatuh di atas dirinya. Ruang di sekeliling tubuhnya seketika terkunci rapat. Biksu Huichen langsung menoleh cepat ke arah Mu Bei, mata melotot, membentak, kamu mau apa? Mu Bei sempat bengong kena ditanya begitu. Qin Gong malah langsung memaki Biksu Huichen, kamu biksu tua botak, datang-datang mau membunuh tuanmu dan merampas teratai peringkat 9. Sekarang kalah dari tuanmu, menurutmu tuanmu mau apa? Biksu Huichen langsung menoleh ke arah Qin Gong, membentak dengan suara tajam, merampas. Teratai suci peringkat 9 adalah benda suci sekte Buddha kami. Dari mana datangnya kata merampas? Mulut Qin Gong terbuka, tapi tidak tahu harus menjawab apa. Sialan, bagaimana bisa ada orang sebusuk dan setidak tahu malu ini di dunia?
Biksu Huichen kembali menatap Mu Bei, suaranya tajam, segera lepaskan penyegelan ini, kalau tidak. Belum sempat kalimatnya selesai, seberkas ki pedang keemasan menyapu lewat. Dengan suara, kepalanya terpenggal. Swiss. Jiwa raganya meloncat keluar. Ia menatap Mu Bei dengan kaget dan marah. Keparat, dasar keparat, kamu berani-beraninya merusak tubuh Dharma biksu tua ini. Mu Bei tak tahu harus bilang apa. Ia malas bicara lagi dengan orang tua tak tahu malu ini. Ia mengibaskan pedang Sujie. Kekuatan penjerat jiwa langsung mengikat jiwa lawan, lalu menggulungnya lurus-lurus masuk ke dalam pedang. Biksu Huichen terkejut besar. Ia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, namun segera sadar, ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan yang menindih jiwanya itu. Ia membentak lantang ke arah Mu Bei, berani kamu. Begitu kata-katanya jatuh, jiwanya langsung tersedot masuk ke dalam pedang Sujie. Dari dalam pedang seketika terdengar suaranya, keparat, cepat keluarkan biksu tua ini daah. Jeritan menyedihkan langsung terdengar. Sesaat kemudian, suaranya lenyap begitu saja. Langsung tak ada lagi suara. Mati. Berkat jiwa raganya yang kuat, daya pedang Sujie pun langsung meningkat cukup banyak. Mu Bei mengambil dan menyimpan cincin penyimpanan milik lawannya. Qin Gong berlari mendekat, lalu meludah ke arah mayat biksu Huichen, benar-benar tidak tahu malu. Mu Bei tidak berkata apa-apa. Ia dan Qin Gong kembali melanjutkan perjalanan menuju Sekte Ilahi Lima Kutub. Saat itu, di kuil Hong Yuan, biarawan kecil yang berjaga di aula jiwa kembali berubah wajah. Wajahnya pucat seketika. Ia melihat lampu jiwa milik penjaga Dharma Huichen padam. Ia langsung panik. Sambil membawa lampu jiwa biksu Huichen yang sudah padam, ia berlari mencari sang ketua kuil dan 8 penjaga Dharma lainnya, guru besar, para penatua, ini. Ia mengulurkan lampu jiwa milik Huichen yang sudah mati. Ketua kuil dan 8 penjaga Dharma itu serempak menyempitkan pupil mata. Lampu jiwa Huichen padam. Mati. Huichen pergi mencari Mu Bei. Tapi sekarang, ke-9 orang itu wajahnya sama-sama dipenuhi amarah. Sangat jelas, Mu Bei telah membunuh Huichen. Penjaga Dharma pertama memasang wajah dingin dan berkata, bagaimana mungkin? Bocah laknat itu sudah sekuat ini. Beberapa penjaga Dharma lain juga berwajah muram. Di mata mereka ada cahaya keterkejutan yang sulit digambarkan. Mereka terguncang. Saat ini, mereka benar-benar cukup terguncang. Bahkan sang ketua kuil pun tidak terkecuali. Huichen menguasai kekuatan iman Buddha, namun tetap saja kalah dari Mu Bei. Sesaat kemudian, ketua kuil berkata, iblis itu sudah berkembang jadi ancaman besar. Kalian ikut aku untuk menindasnya. 8 penjaga Dharma mengangguk, memang seharusnya begitu. Ke-9 orang itu berbalik. Satu langkah diambil, mereka langsung meninggalkan kuil Hong Yuan. Saat itu, di tempat lain, Mu Bei sudah meninggalkan lokasi pertarungan barusan cukup jauh. Jarak ke Sekte Ilahi Lima Kutub tinggal kurang dari 1000 li. Dan pada saat inilah, di depan mereka muncul satu sosok yang sangat familiar. Seorang pria setengah baya berjubah kelam. Leluhur klan Lu. Dan kali ini, leluhur klan Lu itu jelas datang dengan tubuh aslinya. Leluhur klan Lu memandang Mu Bei, tersenyum tipis, ketemu juga akhirnya. Mu Bei menatapnya dan menghela napas, kamu benar-benar tidak mau hidup, ya? Leluhur klan Lu menggeleng sambil tersenyum. Lalu ia menatap Mu Bei dan berkata, ini kesempatan terakhirmu. Mengingat jasamu yang telah memecah segel dan membiarkan aku keluar, serahkan benih langit dan bumi, aku tidak akan membunuhmu. Mu Bei tersenyum kecil. Leluhur klan Lu menghela napas, kelihatannya, kamu benar-benar mencari mati. Begitu kata-katanya jatuh, aura kuat langsung meledak dari tubuhnya, menjadikannya pusat badai ki.
Sebuah penghalang kuat terbentuk, menyegel ruang dalam radius puluhan meter. Aura seperti ini, penghalang seperti ini, membuat wajah Qin Gong langsung berubah drastis. Aura ini, kekuatan yang disebarkan leluhur klan Lu saat ini membuatnya ngeri. Jelas-jelas jauh melampaui Biksu Huichen dari Kuil Hong Yuan. Apakah ini sudah mencapai tingkat alam semesta peradaban tingkat 4? Bab 1658, Nasihat Baik Sulit Menahan Si Pencari Maut. Mu Bei menatap leluhur klan Lu. Aku ini harus bilang selamat, atau malah bilang kasihan, ya. Leluhur klan Lu tidak buru-buru menyerang Mu Bei. Ia hanya berkata tenang, mengapa begitu? Kedua tangannya bersedekap di belakang, sikapnya seolah melampaui dunia fana. Mu Bei hanya menyunggingkan senyum tanpa menjawab. Labu kekacauan melompat-lompat menghadap leluhur klan Lu sambil berseru, bodoh, itu saja tidak paham. Maksudnya, kekuatanmu menembus batas, melampaui dirimu yang dulu. Itu seharusnya patut diberi selamat. Tapi kamu sebentar lagi mau mati. Sayang sekali terobosannya, jadi sia-sia. Mu Bei mengacungkan jempol ke arah labu kekacauan. Lalu ia menoleh ke leluhur klan Lu dan berkata, lihat tuh, labu saja lebih pintar dari kamu. Wajah leluhur klan Lu langsung tampak sedikit tak senang. Labu kekacauan justru kelihatan agak tidak puas. Ia melompat ke arah Mu Bei dan membentak, muka tembok, maksudmu apa barusan? Meremehkan labu, ya. Mu Bei tergelak, lalu berkata, bukan. Aku cuma asal ngomong buat nyinyirin dia. Maklumilah, maklumi. Labu kekacauan mendengus, maklumi kepalamu. Mu Bei tertawa terbahak-bahak. Saat ini, leluhur klan Lu menatapnya dan berkata dingin, sudah cukup. Aura Fang jauh lebih kuat bergulung dari dalam tubuhnya. Ia melangkah menuju Mu Bei. Aku tadinya berniat memberimu kesempatan hidup, tapi kamu berkali-kali tidak menghargainya. Berkali-kali menyia-nyiakan niat baikku. Mu Bei, niat baik. Bagaimana tega mengucapkan dua kata itu? Ia malas membalas. Hanya tersenyum tipis sambil menggeleng pelan. Dan senyum tipis itu justru membuat leluhur klan Lu semakin tak senang. Ejekan. Ia jelas merasakan ejekan yang kental. Ia mendengus dingin, lalu mengangkat tangan. Begitu tangan terangkat, di puncak langit seketika muncul sebuah telapak raksasa dari cahaya ilahi. Telapak cahaya itu langsung menekan ke arah Mu Bei. Aura yang mengalir bergemuruh dan berat. Menghadapi telapak cahaya raksasa yang begitu mengerikan, ekspresi Mu Bei tetap tenang. Ia tidak mengelak maupun menghindar. Tangan kanannya membentuk pedang jari, lalu dengan santai menusuk ke atas. Dengan sekali tusuk itu, kekuatan pedang langsung meledak keluar. Pada detik berikutnya, kekuatan pedang itu menghantam telapak cahaya raksasa yang menekan turun. Sret! Telapak cahaya raksasa langsung hancur berkeping-keping. Tatapan leluhur klan Lu sedikit bergetar. Ia memandang Mu Bei dengan sedikit terkejut. Dibanding sebelumnya, kekuatanmu memang meningkat tidak sedikit. Mu Bei tidak menjawab. Leluhur klan Lu juga tidak banyak bicara lagi. Ia hanya melangkah satu langkah ke depan. Begitu langkah itu terayun, sosoknya dalam sekejap sudah muncul tepat di hadapan Mu Bei. Muncul di depan Mu Bei, pada detik yang sama tangan kanannya membentuk sebuah mudra kuno yang aneh. Seketika, sebentuk rantai pengikat jiwa muncul di tangannya. Ia langsung mengibaskan rantai itu menghantam Mu Bei. Mu Bei memanggil keluar pedang Sujie. Ia mengayunkan satu tebasan, menyambut rantai pengikat jiwa itu. Keduanya saling bertahan satu sama lain. Dentingan rendah terus bergema, dan kekuatan yang dipancarkan keduanya tidak saling kalah. Pedang Sujie yang memiliki kekuatan penakluk jiwa, kali ini tidak mampu memutus rantai pengikat jiwa itu dalam sekejap. Leluhur klan Lu menatap Mu Bei dan berkata, kali ini, aku datang dengan tubuh asliku.
Penguasaanku atas teknik ini juga sudah naik satu tingkat. Meski pedang perangmu punya kemampuan menaklukkan jiwa, juga tetap saja. Belum sempat kalimat itu selesai, terdengar suara retakan tajam. Rantai pengikat jiwa yang ia panggil langsung meledak hancur. Pupil mata leluhur klan Lu mendadak menyusut tajam. Rantai pengikat jiwa yang ia gunakan dengan tubuh asli ini, kekuatannya jauh lebih besar dibanding yang digunakan wujud roh ilahinya sebelumnya. Namun sekarang, masih saja diputus dengan mudah oleh pedang Mu Bei. Bagaimana mungkin? Saat ini, Mu Bei menatapnya dan bertanya ringan, tetap saja. Apa? Wajah leluhur klan Lu seketika menggelap. Detik berikutnya, ia menatap Mu Bei. Aura ganas yang melampaui alam semesta peradaban tingkat 3 menggulung deras, berubah menjadi gelombang energi mengerikan yang langsung menyapu ke arah Mu Bei. Ia langsung mengangkat sebuah domain penekan jiwa. Mu Bei pun memutar kekuatan kultivasinya dengan kecepatan tinggi. Energi emas murni cepat terkumpul pada pedang Su Jie. Satu tebasan penuh tenagaku setelah baru saja menembus batas. Coba kamu rasakan seberapa kuat. Begitu kata-kata itu jatuh, ia menghantamkan satu tebasan lurus ke bawah. Klang. Suara denging pedang begitu menusuk telinga. Tebasan itu menghempas turun. Kekuatan pedang yang mendominasi dalam sekejap menghancurkan domain penekan jiwa leluhur klan Lu. Lalu langsung membelah tubuh lawan menjadi dua, bersama jiwa ilahinya ikut terbelah. Leluhur klan Lu mendadak terpaku di tempat. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bagaimana? Baru dua kata terlontar, tubuh dan jiwa ilahinya serempak hancur lebur. Cincin penyimpan pun tidak terselamatkan. Bahkan ruang di belakang tubuhnya ikut lenyap, sulit pulih dalam waktu lama. Mata Qin Gong langsung membulat. Bola matanya hampir meloncat keluar. Ini. Seorang kuat yang sudah mencapai tingkat alam semesta peradaban tingkat 4, benar-benar dibunuh dengan satu tebasan. Bahkan ruang pun dihancurkan sampai sulit pulih. Kekuatan pedang ini benar-benar. Mu Bei juga terdiam sejenak. Lalu berkata, tidak menyangka, satu tebasanku sekarang sudah sehebat ini. Ternyata aku benar-benar meremehkan diri sendiri. Kilin hitam, si kuali kecil, labu kekacauan, teratai harta peringkat 9, tungku penelan langit, dan golok penggal iblis. Hampir di saat yang sama, di dalam wilayah klan Lu. Lu Piao, tetua agung klan Lu, tetua ketiga dan tetua keempat klan Lu, menatap lampu jiwa leluhur mereka yang padam. Sorot mata mereka serempak meredup. Tetua agung klan Lu tampak sangat pahit. Mengapa leluhur harus seperti ini? Tetua ketiga dan tetua keempat klan Lu menghela napas. Langit benar-benar sedang mempermainkan klan Lu. Leluhur mereka baru saja menerobos segel, kekuatannya melampaui alam semesta peradaban tingkat 3. Itu seharusnya berkah besar bagi klan Lu. Namun belum lama kemudian, leluhur sendiri yang melangkahkan kaki ke gerbang kematian. Candaan seperti ini sama sekali tidak lucu. Pahit sekali rasanya. Lu Piao juga menghela napas. Walau beliau leluhur, tetap saja harus diakui. Inilah yang disebut, nasihat baik pun susah menyelamatkan orang yang memang mau mati. Tetua agung dan yang lain menggelengkan kepala sambil menghela napas. Kata-katanya memang agak kasar. Tapi, memang begitulah kenyataannya. Nasihat baik pun susah menyelamatkan orang yang memang mau mati. Memang tepat sekali. Mereka sudah lebih dari sekali menasihati sekuat tenaga. Namun leluhur tetap tidak mau mendengar. Benar-benar tidak bisa dinasihati lagi. Di pihak Mu Bei. Mu Bei menyuruh Qin Gong memimpin jalan, melanjutkan perjalanan menuju Sekte Dewa Lima Kutub. Namun, baru melangkah tidak terlalu jauh, Mu Bei sudah berhenti. Datang gelombang demi gelombang. Benar-benar tidak ada habisnya, ya. Begitu suara itu jatuh, di kejauhan, 9 sosok melangkah di udara mendekat. Itu adalah 9 biksu tua.
Masing-masing memancarkan aura yang sangat menyala-nyala. Qin Gong berkata pada Mu Bei, "Tuan, itu adalah kepala biara kuil Hong Yuan, Huizang, beserta 8 tetua penjaga lainnya." Mu Bei mengangguk, menatap Huizang dan 8 orang di belakangnya. Mata ke-9 orang itu sangat dingin. Tetua penjaga kelima menatap Mu Bei tajam. "Kamu makhluk terkutuk, berani-beraninya kamu." Belum sempat kata-katanya selesai, sebuah tebasan ki pedang emas sudah menyeberang di udara. Sret! Kepala tetua penjaga itu langsung terbang. Jiwa ilahinya pun ikut meledak hancur. Adik seperguruan, kakak seperguruan. 8 orang di sisi Huizang serempak berubah wajah. Mereka memang sudah tahu kalau Mu Bei tidak lemah. Mereka juga sudah tahu bahwa Hui Chen dibunuh oleh Mu Bei. Namun yang mereka pikir, Mu Bei pasti menghabiskan tenaga besar untuk bisa membunuh Hui Chen. Tapi sekarang, seorang tetua penjaga yang sama sekali tidak lebih lemah dari Hui Chen, justru dibunuh seketika oleh Mu Bei. Dibunuh dalam sekejap. Kekuatan tempur ini jauh melampaui semua perkiraan mereka. Detik berikutnya, di tangan Huizang tiba-tiba muncul sebuah tongkat higol emas. Aura kebenaran yang kuat dan mendominasi menyebar ke segala arah. Di belakangnya, sesosok bayangan Buddha raksasa mulai terkondensasi. Ia menatap Mu Bei dengan tajam dan berteriak, 8 adik seperguruan, ikut biksu tua ini bersama-sama menumpas iblis. Bersambung.